Hey guys, welcome back to my channel. Nama aku Rio, and this is The Mirror. Hukum yang tidak terelakkan di dunia ini adalah adanya positif dan negatif. Setiap hal buruk yang terjadi kepada manusia pasti ada sisi baik yang bisa diambil. Di setiap keuntungan pasti ada kerugian, dan sebagainya. Itu nggak bisa terelakkan lagi. Begitu juga dengan ketakutan. Malam ini kita bicara lagi tentang hantu yang nggak ada habis-habisnya di Indonesia. Dan kita semua sebagai warga Indonesia, aku yakin udah paham lah dengan seramnya hantu-hantu di Indonesia. Dan filosofi-filosofi tentang hantu tersebut. Rata-rata manusia itu takut dengan hantu itu karena sosoknya yang menyeramkan, kekuatannya, atau mungkin apa yang akan terjadi kepada manusia ketika mereka bertemu dengan hantu tersebut. Tapi seperti yang tadi aku bilang, setiap positif pasti ada negatifnya. Dan begitu juga dengan hantu yang bisa menakuti manusia, yang dalam artian berarti berani lah ya. Ternyata di balik keberanian hantu menakuti manusia itu, ternyata mereka juga memiliki ketakutan atau kelemahan. Dan sebenarnya aku juga pernah baca atau dengar tentang kelemahan hantu, di mana hantu ini untuk bisa mengganggu manusia itu mereka membutuhkan energi yang sangat besar. Atau dalam artian setan lah ya, bukan hantu, setan atau jin itu, mereka harus menggunakan energi yang cukup besar untuk bisa menakuti manusia atau menampakkan diri kepada manusia. Nah, hal itulah sebenarnya yang bikin hantu itu sebenarnya nggak ada atau hanya imajinasi manusia aja, karena memang mereka membutuhkan energi yang besar untuk menakuti manusia. Hubungan sama judul apa ya? Dan malam ini guys, kita akan membahas beberapa ketakutan-ketakutan atau kelemahan hantu atau makhluk halus yang dipercaya oleh orang-orang di Indonesia. Nah, kenapa pembahasan malam ini menarik? Karena aku juga baru tahu ternyata hantu itu juga punya kelemahan dan ketakutan ya. Padahal itu melekat di kehidupan kita sebagai sosok yang menakutkan. Atau mungkin karena nggak ada wujudnya, jadi susah untuk dikalahkan. And now, before we do the exercise, the mirror mode. Stop it. Hantu yang pertama adalah genderuwo. Genderuwo adalah salah satu dari hantu paling populer yang ada di Indonesia. Dan hampir satu Indonesia tahu dengan sosok genderuwo, di mana itu adalah hantu bertubuh besar, hitam, berbulu, bertaring, bertanduk, bermata merah. Pada awalnya genderuwo ini berasal dari negeri Jawa, dan sudah tersebar ke Indonesia tentang sosok ini, dan bahkan negeri yang bukan negeri Jawa pun sudah punya genderuwo di daerah mereka. Mungkin nama-namanya berbeda, tapi sosoknya sama dengan genderuwo gitu. Nah, kalian yang mungkin takut atau pernah mendengar rumor tentang adanya genderuwo di sekitar kalian, yang konon katanya suka memperkosa gadis-gadis muda, gadis-gadis perawan, aku nggak tahu juga. Dan ternyata ada satu cara untuk menangkal, menghalau, atau mengusir genderuwo dari lingkungan rumah kalian atau lingkungan tempat tinggal kalian lah, yaitu dengan menggunakan daun kelor. What is daun kelor? Sampai sekarang banyak orang yang percaya bahwa jika kita menanam daun kelor di sekeliling rumah kita, maka itu akan menjadi penangkal dari genderuwo. Bisa dicoba. Karena bau atau aroma daun kelor itu sangat dibenci oleh genderuwo, dan genderuwo sangat takut atau nggak suka dengan aroma daun kelor. Yang kedua adalah The Queen of Indonesian Ghost, yaitu kuntilanak. Hantu wanita yang identik dengan rambut panjang yang tergerai dan gamis putih yang glowingnya. Itu sangat terkenal di Indonesia dan juga merupakan salah satu dari hantu paling populer di Indonesia. Dia sangat suka nangkring di bawah pohon, di jembatan, di kuburan, dan bahkan di era ini mereka suka nangkring di Ampera Nasi Padang, KFC, Starbucks, acara konser. Dan konon katanya kuntilanak ini awal mulanya adalah seorang wanita yang dibunuh menggunakan benda tajam atau diperkosa, atau banyak sih rumor tentang sejarah adanya kuntilanak ini. Mungkin aku harus bahas satu video tentang sejarah hantu Indonesia. Tapi kalau misalnya sampai sekarang kalian pernah diikuti atau mungkin dihantui oleh sosok kuntilanak dan kalian nggak mau itu terjadi lagi dan kalian mau menghentikannya, ada cara untuk menghentikan atau mengusir kuntilanak dari kehidupan kalian, yaitu dengan cara meletakkan cermin di ruang kamar tidur kalian. Kalau mungkin dia suka ganggu kalian pas tidur, kalian bisa letakkan cermin di kamar tidur kalian dan taruh cermin itu di lantai, dan letakkan benda tajam di ruangan tersebut, mungkin gunting atau pisau, di dekat cermin atau di atas meja, di mana aja, pokoknya di tempat kalian berada. Itu dipercaya bisa mengusir atau menakuti kuntilanak, karena benda tajam itu membuat mereka trauma akan kematian mereka karena benda tajam. Dan cermin itu ditakuti karena mereka bisa melihat sosok mereka yang menyeramkan di cermin itu, dan mereka frustasi karena mereka tidak secantik dulu lagi. Dan beberapa rumor juga mengatakan bahwa kuntilanak ini sangat benci dengan bau ikan asin. Jadi kalau misalnya kalian mau dia menjauh, taruh ikan asin dekat kalian.
Atau kalian bisa bikin parfum bau ikan asin. Kalau ada yang mau coba, silahkan dicoba. Aku nggak tahu apakah itu benar atau enggak, tapi silahkan coba aja. Gampang nyobanya. Hantu yang ketiga adalah the cutest ghost of Indonesia, yaitu tuyul. Sebenarnya tuyul ini yang paling banyak mau aku bahas. Jadi dibandingkan hantu-hantu dewasa lainnya, mungkin tuyul nggak seseram mereka, karena tuyul ini identik dengan hantu anak-anak yang lucu. Namun tuyul ini meresahkan warga karena selalu dijadikan alasan atau kambing hitam sebagai hilangnya uang milik warga. Karena sampai sekarang pun masih banyak orang yang percaya ketika uang mereka hilang, uang simpanan mereka hilang itu karena dicuri oleh tuyul. Dan biasanya uang-uang yang hilang ini adalah uang yang disimpan di dalam brankas, dalam kotak uang, dalam lemari pakaian atau di bawah lipatan baju. Uang-uang itu yang ketika hilang langsung dituduh ke tuyul yang nyuri gitu. Dan sebenarnya masih ada alasan yang lebih masuk akal tentang hilangnya uang. Itu mungkin karena dia lupa naruh uang, atau mungkin uangnya keselip, atau mungkin udah dibelanjakan tapi lupa, atau mungkin memang dicuri tapi bukan oleh tuyul tapi oleh orang-orang nyata yang memang bisa mencuri, suami misalnya. Dan untuk mengatasi masalah-masalah hilangnya uang yang dipercaya oleh tuyul itu, orang-orang Indonesia banyak menggunakan cara-cara ini untuk menangkal atau mengusir tuyul. Yang pertama adalah dengan meletakkan cermin di tempat yang ada uangnya, atau mungkin di ruangan yang ada uangnya. Kenapa? Karena dipercaya ketika tuyul mau mencuri dan mereka bertemu cermin, mereka akan lupa dengan tugasnya dan akan asik bercermin sampai pagi atau sampai ditangkap oleh orang yang punya rumah. Yang kedua adalah meletakkan kacang hijau atau kelereng di dalam sebuah wadah di ruang yang ada uangnya. Cara ini juga masih dipercaya orang-orang karena mereka berpikir ketika tuyul menjalankan tugasnya untuk mencari uang dan mereka menemukan kacang hijau atau kelereng, mereka akan sibuk untuk menghitung kacang hijau dan kelereng itu dan mereka lupa dengan tugasnya untuk mencari uang. Yang ketiga adalah meletakkan irisan jahe di pintu kamar. Karena orang-orang percaya bahwa tuyul itu menyukai aroma jahe dan ketika masuk ke dalam pintu kamar, dia akan langsung lupa dengan tugasnya karena asik menciumi aroma jahe tersebut sampai mereka ketahuan. Dan yang keempat adalah meletakkan permen atau dot susu bayi di ruangan yang ada uangnya. Nah, karena hantu tuyul ini identik dengan anak-anak, dipercaya dengan memberikan permen, mereka akan senang, bahagia, dan asik makan permen itu dan lupa dengan tugas mereka. Begitu juga dengan dot susu bayi itu, mereka juga akan keenakan minum susu bayi itu hingga mereka lupa dengan tugasnya. Jadi 4 cara ini dipercaya orang-orang Indonesia untuk mengusir atau membatalkan tugas hantu untuk mencuri uang mereka. Jadi sebenarnya hantu ini nggak ada serem-seremnya atau gimana, tapi cara mengusirnya ini karena dalang dibalik hilangnya uang-uang warga gitu. Tadi genderuwo, kuntilanak, tuyul, dan yang keempat sekarang adalah semua jenis hantu. Jadi cara-cara yang mau aku sampaikan ini dipercaya bisa mengusir atau menakuti semua jenis hantu di Indonesia, entah itu pocong, wewe gombel, kuntilanak, tuyul, genderuwo. Pokoknya semua jenis hantu di Indonesia dipercaya takut dengan cara-cara ini atau benda-benda ini. Yang pertama adalah garam. Aku nggak tahu dari mana ilmunya, cuma banyak orang yang percaya dengan menaruh garam di depan pintu rumah atau di sekeliling rumah, itu bisa menjadi pagar untuk menjauhnya hantu atau makhluk halus. Yang kedua adalah bambu kuning. Jika kita menanam bambu kuning di pekarangan rumah, kalau bisa sekeliling rumah, itu juga dipercaya bisa mengusir hantu atau makhluk halus yang mau datang ke rumah kita. Yang ketiga adalah bawang putih. Bawang putih ini juga cara yang dari dulu terkenal untuk mengusir hantu, bahkan bukan juga di Indonesia, di luar negeri, di Jepang, di semua negara Asia mungkin, itu mereka percaya bahwa hantu atau makhluk halus itu takut dengan bawang putih. Jadi banyak orang yang menggantung bawang putih di dalam pekarangan rumah mereka atau di pintu rumah mereka dengan dalih bisa menangkal hantu atau mengusir hantu karena hantu takut dengan bawang putih, dengan aroma bawang putih. Yang keempat adalah sapu lidi. Banyak orang Indonesia percaya dengan ngibas-ngibaskan sapu lidi ke berbagai penjuru rumah itu dapat mengusir makhluk halus atau hantu yang bersarang di sana atau yang mau datang ke sana. Karena dipercaya hantu atau makhluk halus di Indonesia takut dengan sapu lidi. Tapi bukan hanya sapu lidi ini harus istimewa. Sapu lidi ini harus berasal dari batang pohon aren yang jatuh tunggal. Ngerti nggak? Jadi pohon aren ketika batangnya cuma jatuh satu apa namanya itu ya? Satu kelompok itu yang jatuh. Nah, lidi dari... Jadi pohon aren itu kan ada banyak cabang, dan satu cabang itu punya banyak daun gitu kan. Jadi ketika satu cabang itu jatuh sendiri, nah lidi-lidi dari cabang itulah
yang dipercaya bisa untuk mengusir hantu atau menakuti hantu. Jadi bukan sembarang sapu lidi yang bisa dibeli di pinggiran jalan, bukan. Ya itulah pokoknya. Dan yang terakhir adalah memelihara angsa. Memelihara angsa dapat menangkal hantu atau mengusir makhluk halus karena hantu atau makhluk halus takut dengan suara angsa. Suara angsa sangat dibenci oleh makhluk halus, karena itulah mereka tidak mau mendekati rumah yang ada angsanya. Aku juga pernah dengar ini sih sebelumnya, katanya angsa itu melambangkan apa ya, sehingga kesucian, cinta dan kesucian gitu kalau nggak salah. Makanya hantu-hantu makhluk halus yang identik dengan ilmu hitam itu sangat anti dengan kesucian dari angsa, makanya mereka takut. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Kalau salah tolong dikoreksi, komen di bawah. Dan ada satu cara lagi untuk memagari lingkungan rumah kita dari makhluk halus, yaitu dengan menanam, mengubur telur angsa di pekarangan rumah, dan itu merupakan tameng atau pelindung rumah dari makhluk halus. Itu adalah beberapa cara-cara yang dipercaya oleh orang-orang Indonesia menakuti hantu, mengusir makhluk halus, dan menangkal datangnya makhluk halus ke pekarangan rumah kita atau ke dalam rumah kita. Meskipun ritual-ritual ini termasuk lawas dan dirasa cukup aneh jika diterapkan di era modern ini, tapi sampai sekarang masih banyak orang yang percaya dengan cara-cara ini dan masih melakukannya. Kalau kalian gimana? Apakah kalian masih percaya dengan ritual-ritual ini dan masih menerapkan itu untuk mengusir hantu di rumah kalian? Komen di bawah ceritanya. Pembahasan kita malam ini bukan aku memberikan saran kepada kalian atau rekomendasi, tapi aku hanya menyampaikan apa yang masih dipercaya oleh orang-orang, dan itu terserah kalian mau kalian terapkan, mau kalian percaya atau enggak, itu terserah kalian. Tapi kalau kalian tanya ke aku, apakah aku percaya dengan cara-cara menangkal hantu ini? Aku akan jawab tidak. Kenapa? Karena aku punya cara sendiri untuk melindungi diri dari apapun itu, makhluk apapun itu, mau makhluk halus, mau setan, mau jin, ataupun makhluk-makhluk nyata seperti manusia kayak kita. Dan aku udah diajarkan sejak kecil untuk selalu membaca doa ini untuk mendapatkan perlindungan dari Tuhan, yaitu ayat kursi. Ayat kursi ini adalah salah satu ayat yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Tapi meskipun ada dalam kitab suci umat muslim, ayat kursi ini sebenarnya nggak terbatas untuk muslim saja. Semua manusia menurut aku wajib untuk menghafal ayat ini, karena ini merupakan doa pelindung terkuat yang aku tahu. Dan aku udah membuktikan sendiri sejak dulu untuk melindungi kita dari malapetaka dan mara bahaya, dari apapun jenis makhluknya, apapun jenis mara bahayanya. Ketika kita membentengi diri kita dengan ayat ini, insya Allah akan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ini nggak terbatas untuk muslim aja, teman-teman non-muslim juga bisa kalau mau untuk ngafal ayat ini dan baca kemanapun kalian pergi, mau pergi keluar rumah, di jalan, lagi sendirian, lewat tempat sepi, lewat tempat sunyi, mau interview kerja, apapun kondisi kalian, ketika kalian baca ayat kursi, insya Allah semuanya dilancarkan dan dimudahkan oleh Tuhan. Tapi kalian pernah dengar nggak cerita tentang besarnya kekuatan dari ayat kursi ini? Kalau kalian nggak tahu, aku ceritakan. Jadi dalam ceritanya itu ada seorang wanita yang pulang kerja di malam hari melewati jalan atau gang sepi gitu, dan itu merupakan satu-satunya jalan untuk menuju rumahnya. Nah, waktu dia jalan sendirian itu, dari ujung gang itu dia ngeliat ada dua orang pria yang seperti kayak nunggu-nungguin gitu. Mungkin nyari mangsa atau sebagainya, nggak tahu. Tapi dia merasakan ketakutan yang sangat hebat dan berpikir untuk menahan dulu untuk lewat sana. Tapi berhubung sudah cukup malam dan jika ditunggu pun akan semakin malam, akhirnya dia memberanikan diri jalan melewati dua orang itu sambil terus-terusan membaca ayat kursi. Jadi dia sepanjang jalan itu baca ayat kursi dalam hati, baca ayat kursi, meminta pertolongan oleh Tuhan, dan dia pun memberanikan diri untuk melewati dua orang pria yang menakutkan itu. Tapi anehnya dua orang pria ini hanya diam aja, dia cuma ngelihat wanita ini lewat gitu aja, dan dia pun sampai di rumah dengan selamat. Tapi beberapa hari setelahnya, dia membaca surat kabar, berita, bahwa telah terjadi pemerkosaan dan pembunuhan di jalan yang ia lewati sebelumnya. Dan akhirnya dia berinisiatif untuk berkunjung ke penjara tempat tersangka itu ditahan, dan dia pun bertanya, "Pada malam itu, aku lewat di depan kalian, tapi kenapa kalian tidak menangkapku?" kata si wanita ini. Lalu dua orang ini menjawab, "Kami tidak bisa melakukan itu, karena ada dua sosok putih yang mengiringimu dari belakang." Jadi, ada kayak malaikat gitu yang menjaga kita dari belakang ketika kalian membaca ayat kursi. Jadi, sebesar itu kekuatan dari ayat kursi, guys. Jadi, itu yang bisa aku sampaikan ke kalian, doa pelindung terkuat yang pernah ada, yang aku percaya sampai sekarang. Dan kalian juga bisa terapkan itu. Untuk yang belum hafal, wajib kalian hafal, karena itu sangat penting banget. Terlepas dari kalian muslim atau non-muslim, sebenarnya doa ini bisa dipakai untuk semua umat. Jadi sebenarnya di video ini aku mau meng-highlight tentang doa pelindung terkuat umat manusia, dan aku berikan informasi sedikit tentang ritual-ritual yang masih dipercaya oleh orang-orang Indonesia.
Dan aku nggak nyaranin sih sebenarnya, aku cuma mau ngasih tahu ke kalian sebenarnya ada nih cara yang lebih masuk akal dan menjamin terlindungnya kita dari makhluk halus, dan bukan dengan cara-cara yang lawas-lawas tadi. Tapi terserah kalian mana yang kalian percayai dan mana yang menurut kalian patut untuk dilakukan, silahkan aja. Jadi itu dulu video kita pada hari ini, malam ini. Seperti biasa, klik like-nya kalau suka, dislike aja kalau enggak. Subscribe channel ini untuk berlangganan, dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan saran untuk kemajuan channel ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.